Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dibahas mengenai materi tentang program linear. Dalam program linear ini akan mencakup nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk memahami selanjutnya, silahkan kalian simak dengan baik video ini. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Program linear merupakan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan sistem persamaan dan/atau pertidaksamaan linier. Program linear ini berkaitan dengan model matematika. Model matematika tersebut merupakan suatu penulisan permasalahan kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, yaitu dengan menggunakan variabel-variabel atau lambang dalam persamaan-persamaan atau pertidaksamaan-pertidaksamaan. Berikut adalah contoh untuk membuat model matematika dalam masalah kehidupan sehari-hari. Di sini, misalkan untuk membuat barang A diperlukan waktu 6 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2, sedangkan barang B memerlukan waktu 2 jam pada mesin 1 dan 8 jam pada mesin 2. Kedua mesin tersebut setiap harinya masing-masing bekerja tidak lebih dari 8 jam. Buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Dari pernyataan di atas, untuk membuat barang A diperlukan waktu 6 jam pada mesin 1 dan untuk barang B memerlukan waktu 2 jam pada mesin 1. Dan mesin setiap hari bekerja kurang dari 18 jam, maka model matematikanya adalah 6X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 18 jam. Kenapa kurang dari 18 jam? Karena di sini disebutkan bekerja tidak lebih dari 18 jam, artinya kurang dari 18 jam. Kita tulis dulu pada barang A dan B untuk mesin 1. Ini untuk mesin 1. Lalu yang kedua kita tulis untuk mesin kedua. Nah, dalam mesin kedua, untuk membuat barang A memerlukan waktu 4 jam dan barang B memerlukan waktu 8 jam. Setiap harinya sama, yaitu mesin tidak bekerja lebih dari 8 jam, sehingga model matematika yang bisa kita buat adalah 4X ditambah 8Y kurang dari atau sama dengan 18 jam. Setelah itu, kalian masukkan ke dalam tabel berikut. Di sini ada jenis barang, yaitu barang A dan B ya tadi. Lalu ada mesin 1 dan mesin kedua. Untuk mesin 1, tadi kan model matematikanya adalah seperti ini. 6X ditambah 2Y kurang dari 18. Sehingga pada mesin 1, untuk barang A 6 jam. Untuk barang B 2 jam. Lalu sama untuk mesin 2 di sini diperoleh untuk barang A 4 jam dan untuk barang B 8 jam. Jadi seperti itu penulisannya. Ini adalah pengantar untuk kita melanjutkan ke dalam nilai maksimum dan nilai optimum. Jadi kalian harus mengerti dulu ini. Memahami nilai optimum suatu bentuk objektif atau fungsi tujuan. Nilai maksimum dan atau minimum biasa dikenal sebagai bentuk objektif atau fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Dan biasa dinyatakan dalam fungsi linear fx sama dengan ax plus by. Untuk menyelidiki nilai bentuk objektif, cukup menyelidiki nilai dari titik-titik yang berada di ujung-ujung daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian terhadap bentuk objektif tersebut. Di sini misalkan, jika daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian sebagaimana pada gambar di samping, tentukan nilai maksimum fungsi objektif fx sama dengan x ditambah 3y.
Di sini kalian lihat ada himpunan penyelesaian. Tadi kan disebutkan bahwa dalam mencari nilai minimum dan maksimum itu cukup titik-titik yang berada di ujung himpunan penyelesaian. Ini ada titik apa? Ada titik S, R, Q, dan P. Titik P 6,0, titik Q 5,3, titik R 2,5, dan titik S 0,3. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel ini. Untuk titik X dan Y, titik O kita lihat. O itu adalah 0,0, artinya X-nya 0, Y-nya 0. Tulis di sini 0,0. Lalu untuk titik P, kalian lihat titik P adalah X-nya 6 dan Y-nya 0. Sehingga kita tulis di sini X-nya 6, Y-nya 0. Setelah itu titik Q. Di sini titik Q adalah 5,3, artinya X-nya 5, Y-nya 3. Masukkan ke dalam tabel. X-nya 5, Y-nya 3. Setelah itu titik R. R-nya yaitu 2,5, artinya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5. Masukkan ke dalam tabel. X sama dengan 2, Y sama dengan 5. Lalu sekarang titik S. Titik S ini X-nya 0 dan Y-nya 3, artinya di sininya ditulis 0 dan 3. Setelah itu, yang dicari apa? Yang dicari adalah fx sama dengan x dan 3y. Atau kita akan mencari nilai maksimum fx sama dengan x ditambah 3y. Kita masukkan saja ke dalam persamaan dua variabel ini. Ini kan 0, 0, x-nya 0, y-nya 0, sehingga c-nya juga 0. Di sini x-nya 6, y-nya 0. Masukkan 6 ke dalam X ini. 6 ditambah 3 dikali 0, hasilnya 6. Di sini angka 5 dan Y-nya 3. Masukkan 5 ke dalam X dan 3 ke dalam Y. Sehingga 5 ditambah 3 kali 3. 3 kali 3, 9. Ditambah 5 sama dengan 14. Sekarang di sini. Untuk titik R, X-nya 2, Y-nya 5. X-nya 2, berarti 2 ditambah 3 kali 5. 3 kali 5, 15, ditambah 2 hasilnya 17. Sekarang untuk titik S, 0, X-nya 0 dan Y-nya 3. Masukkan X-nya 0, Y-nya 3, berarti 3 dikali 3 hasilnya 9. Untuk mencari nilai maksimum, kalian lihat dari angka-angka di bawah ini yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah yang 17. Artinya nilai maksimum fungsi objektif tersebut adalah 17 atau nilai maksimum fungsi objektif fx sama dengan x tambah 3y adalah 17. Jika ditanyakan nilai minimumnya, kalian lihat yang paling kecil. Yang paling kecilnya mana? Yang paling kecilnya di sini adalah 0 atau 0. Setelah itu 6 ya. 0 ya. Nah, misalkan ada lagi soal seperti ini. Tentukan nilai maksimum fungsi sasaran Z sama dengan 8X ditambah 6Y dengan syarat 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 48. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Di sini kita lihat untuk persamaan 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Jika X-nya 0. Jika X-nya 0, berarti 4 kali 0 ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60, maka Y-nya 30. Karena 60 dibagi 2 hasilnya 30, sehingga Y sama dengan 30. Kita tulis di sini X-nya 0, Y-nya 30. Lalu untuk jika Y-nya 0, berarti 2 kali 0 ditambah 4X, sehingga 4X sama dengan 60. X sama dengan 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 berapa? 15. Sehingga kita tulis X-nya 15 dan Y-nya 0. Ini pun sama. Jika X-nya 0, maka Y-nya 12. Dan jika X-nya 0, maka jika Y-nya 0, maka X-nya 24. Setelah itu kita cari titik potong. Titik potong dari persamaan 4X tambah 2Y sama dengan 60 dan 2X tambah 4Y sama dengan 48. Di sini titik potongnya diperoleh 12,6. Nah, kita gambarkan
himpunannya seperti ini di sini ya. Ini adalah titik, kita cari ujung-ujung titik dari himpunan penyelesaian ini. Berarti ada titik apa aja? Di sini ada titik 15,0 karena X-nya 15, Y-nya 0. Lalu di sini ada titik 12,6 dan yang terakhir di sini ujungnya ada titik 0,12. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Karena tadi disebutkan X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Sehingga ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam tabel seperti ini. X untuk titik 0, X-nya 0, Y-nya 0 untuk titik A, X-nya 15, Y-nya 0 untuk titik B. Di sini titik B 12 X-nya dan 6 Y-nya. Untuk titik C di sini kan 0, X-nya 0 dan Y-nya 12. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini. Sama seperti tadi. Untuk titik 0, untuk titik O, di sini masukkan 8 kali 0. 6 kali 0 hasilnya 0. Untuk titik A berarti 8 kali 15 ditambah 6 kali 0 karena X-nya 15, Y-nya 0. Sehingga hasilnya 120. Dan untuk titik B, X-nya 12, Y-nya 6. Sehingga 8 dikali 12 ditambah 6 kali 6 hasilnya 132. Dan untuk titik C, X-nya 0, Y-nya 12. Maka 8 dikali 0 ditambah 6 dikali 12 hasilnya 72. Nah, di sini sudah terlihat nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah titik B 132, bahwa Z sama dengan 132 dicapai pada titik B yaitu 12,6. Jadi ini nilai maksimumnya sudah didapat. Seperti itu anak-anak, mudah-mudahan mudah dipahami. Silahkan kalian simak baik-baik video ini dan pahami dengan baik. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Sampai sini saja yang Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.